bersama saya Muhammad Nawawi di program TBK. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang tentunya luar biasa dan akan menginspirasi kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Abdul Hamid Eskom MM dan beliau adalah rektor, salah satu rektor muda di Kabupaten Balangan, yaitu di Institut Teknologi Sabta Mandiri ya Pak. Betul. Oke. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak sudah mau berhadir di tempat kami yang sederhana ini Pak. Mungkin sebelum kita masuk kepada tema nih Pak, mungkin teman-teman ingin lebih tahu juga tentang sedikit banyaknya mengenai Bapak. Nah mungkin Bapak bisa ceritakan terlebih dahulu Pak, seperti lahir di mana, besar di mana, pendidikan apa saja, dan sampai sekarang aktivitas menjadi rektor Pak. Mungkin Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid. Saya lahir 21 Juni 1993, tepatnya 30 tahun yang lalu. Lahirnya saya di Kabupaten Banjar, tepatnya di Asambul Martapura. Adapun saya di Balangan, itu sudah 11 tahun di Kabupaten Balangan. Dari kurang lebih tahun 2012-an lah sudah di Balangan. Kemudian pendidikan saya SD saya di Kabupaten Banjar, Martapura. Kemudian mulai dari sanawiyah sampai dengan aliyah saya di Pondok Pesantren Darul Hijrah, Darul Hijrah Putra di Cinaru sana. Dan pada tahun 2012 saya merantau ke sini. Kemudian 2014 saya menempuh S1, waktu itu sarjana komputer, dan 2018 atau 2019 saya lupa, saya menempuh, kebetulan ada rezeki untuk menempuh S2, yaitu S2 manajemen. Dan seiring berjalannya waktu, selain saya bekerja sebelumnya adalah di pertambangan, sekarang saya lebih fokus ke dunia pendidikan, di mana per tanggal 7 Juli kemarin efektifnya saya sudah tidak lagi bergabung di perusahaan pertambangan. Jadi saya fokus ke dunia pendidikan sebagai rektor di ETS Mandiri. Nah, perjalanan saya sebagai rektor di ETS Mandiri itu berawal dari yang pertama adalah sebelumnya saya pada saat pendirian Institut Teknologi Sabta Mandiri itu menjabat sebagai wakil rektor 3. Itu bidang kemahasiswaan, kerjasama dan alumni yang mengurusi kegiatan mahasiswa, BEM, UKM, dan lain-lain. Kemudian mengurus terkait kerjasama dengan instansi-instansi lainnya dalam hal pengembangan perguruan tinggi, kemudian pengembangan kurikulum. Kemudian setelah itu juga berkaitan dengan bagaimana sih perguruan tinggi bisa berkembang selanjutnya. Nah, kemudian terjadi reshuffle, terjadi perubahan di bulan Juni, yaitu di mana rektor sebelumnya mengundurkan diri, dan dengan izin Allah, alhamdulillah, saya juga tidak menyangka sebelumnya saya dinyatakan diangkat untuk menjadi rektor, dan itu efektifnya per tanggal 1 Juni 2023 kemarin. Dan kalau orang melihat kerjaan rektor itu cuma duduk, habis itu merintahkan ini dan ini segala macam. Jadi kalau kita berbicara ilmu manajerial dan pendidikan, ini mulai masuk nih ya. Nah, ilmu manajerial dan pendidikan itu berkaitan satu sama lain. Mengapa demikian? Jadi contohnya misalkan ketika seorang kepala sekolah, seorang rektor, seorang direktur perguruan tinggi, itu tentunya dia berpikirnya dua hal. Bagaimana mengembangkan dan meningkatkan efektivitas perguruan tinggi atau sekolah atau institusi pendidikan yang dia pimpin dari segi internal. Itu yang pertama, meningkatkan kualitas SDM dosen, guru, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dia mengembangkan dari segi eksternal. Dari segi eksternal itu yang pertama yang jelas dia harus bisa menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin muncul, ancaman-ancaman yang mungkin muncul. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan kelebihan yang ada pada institusi tersebut dan juga mencari peluang yang bisa dikerjakan. Nah, kalau di dalam teori manajemen itu disebut sebagai analisis SWOT. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, jadi analisa SWOT itu ya berguna dalam hal apapun gitu. Makanya jangan kita berpikir enak ya kerjaan sebagai rektor ini yang tidak. Tapi yang namanya pekerjaan ya tetap harus kita jalani bagaimanapun keadaannya. Itulah sampai
sampai sekarang akhirnya saya meniatkan diri, karena memang basically sebelum saya bekerja ke Balangan ini tahun 2012, saya setelah lulus di Darul Hijrah itu saya sempat mengajar 1 tahun, mengajar di SMK dengan materi-materi berkaitan dengan SMK. Waktu itu SMK Multimedia jurusannya, dan juga ada kaitan dengan ilmu agama waktu itu. Dan akhirnya ya ternyata saya bilang, karena saya terlahir dari keluarga yang asasnya adalah pendidikan, karena bapak dan ibu saya dulu adalah guru. Jadi akhirnya mau tidak mau saya ikuti juga. Bukan mau tidak mau sih, takdirnya saya harus mengikuti hal tersebut, itu sih. Oh, luar biasa ya. Kita sangat banyak sekali mendengar bagaimana perjalanannya luar biasa berlika-liku dan sampai pada akhirnya diberikan amanah untuk menjadi seorang rektor. Betul. Ya, dan tadi kita sudah sudah masuk pada tema. Nah, sebelumnya lagi ingin masuk kepada hal yang mungkin agak sedikit fundamental. Iya. Karena apalagi sekarang Bapak seorang rektor dan pastinya sebelum itu sudah menjadi wakil 3 ya? Iya, wakil rektor. Nah, yang mana berhadapan dengan para mahasiswa. Nah, biasanya, dan mungkin bukan biasanya, beberapa kampus yang mungkin di sana banyak sekali mahasiswa, mereka banyak menyebutkan seperti kita ini harus idealisme, kita ini harus idealis, jangan sampai Anda tidak idealis ya. Sedangkan kadang dalam beberapa hal pada saat ditanya mereka sendiri tidak tahu gitu, apa sih idealisme itu ya. Jadi, nah kira-kira menurut Bapak sendiri nih, khususnya yang sudah menjalani berbagai macam hal tersebut dan tentunya sangat tahu betul apa dan bagaimananya. Jadi idealisme itu sebenarnya menurut Bapak sendiri itu apa, dan melihat mahasiswa yang kita di luar sana, kira-kira menurut Bapak sendiri bagaimana itu? Oke, kita berbicara idealis ya. Kalau idealis itu sederhananya adalah bebas. Bebas, kemudian berpegang teguh pada pendiriannya sendiri. Dan kemudian juga kalau kita berbicara idealisme seorang mahasiswa, tentunya mereka berharap atau mereka inginkan adalah mereka tidak mau diatur dengan aturan. Makanya ini yang sekarang menjadi tema pada hari ini adalah idealisme. Idealisme itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, habis itu apatisnya, tapi tetap masih melihat koridor-koridor yang ada gitu. Kayak kalau kita berbicara, saya idealisme, saya idealis orangnya, saya nggak mau ikut ini. Contoh misalkan pada saat COVID kemarin, saya idealis, saya nggak mau disuntik vaksin, nggak segala macam, sakit kena COVID dan lain-lainnya. Nah, makanya saya bilang idealis, silakan Anda idealis dari segi pemahaman Anda dan bagaimana Anda berpikir dan serta bagaimana Anda bertindak dalam diri Anda. Tapi idealisme Anda itu mau sampai kapan? Karena gini, idealis itu akan berlawanan dengan yang namanya kebutuhan manusia secara pangan, sandang, dan juga papan. Kalau orang idealis bahasanya, contoh misalkan kayak Mas Nawawi misalkan, diajak untuk masuk politik ini, saya orangnya idealis, saya nggak mau masuk politik, nanti saya akan berbenturan dengan ini dan ini. Sekarang mungkin Anda bisa berbicara demikian, tapi ketika 10 tahun ke depan Anda sudah tidak punya jalur lagi untuk melakukan apapun, dan kemana-mana Anda harus ini dan itu, ada benturan-benturan politik yang harus Anda lakukan, Anda akan terlepas dari idealisme. Makanya idealisme itu bagaikan pisau bermata dua. Dan idealisme itu tergantung dari bagaimana kita memanfaatkan idealisme kita. Idealisme dengan pendapat yang sebenarnya benar, itu harus kita lawan sampai akhir. Tapi kalau idealisme itu yang berkaitan dengan kebijakan, kemudian berkaitan dengan hal yang sifatnya adalah ujung-ujungnya nanti mau tidak mau harus dilakukan, ngapain kita idealisme? Atau ngapain kita bersifat idealis? Karena idealis itu adalah sifat dan juga sikap, bukan pendirian. Nah, itu sih kalau pandangan saya seperti itu. Pertanyaan kedua tadi berkaitan bagaimana mahasiswa sekarang. Mahasiswa sekarang dalam terkait idealismenya mereka, saya tidak bilang mahasiswa sekarang tidak seperti mahasiswa zaman dulu ya. Sementaranya ini sudah mulai muncul ketika saya menjadi mahasiswa di 2014. Karena sampai-sampai ada bahasa seperti ini, mahasiswa nasi bungkus, mahasiswa titipan, mahasiswa ini itu dan segala macam. Karena bagi mereka adalah saat ini bersuara
bla 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 bla, digoreng. Yang di belakang bertepuk tangan. Secara tidak langsung mereka itu adalah alat. Makanya ketika ada aksi dan segala macam, mahasiswa itu saya bilang, pelajari, telaahi, adakan kajian. Jika memang itu benar, ya sudah, jalankan. Bagaimana regulasinya? Kalau itu tidak terjadi dan tidak dilaksanakan, gitu loh kan? Jangan kita maju bilang, oh kita demo masalah BBM ini segala macam. Substansinya di mana? Nah itu. Itu yang penting. Oh, omnibus law ini, oke, kita melawan omnibus law. Sekarang substansi yang lebih relevan itu di daerah kita apa? Kayak waktu itu mungkin ada yang ingat, waktu saya masih menjabat sebagai ketua PMI di 2020-an, itu saya pernah mendemo jembatan Paringin. Di luar sana fokus masalah omnibus law. Saya dan teman-teman, ngapain kita fokus omnibus law? Jembatan kita belum selesai 1 tahun lebih, saya bilang. Dan pembicaraan itu muncul H-1 atau H-2 sebelum kami aksi. Banyak orang yang mau masuk ke, ini saya buka di sini ya. Banyak orang yang mau masuk ke kami. Sampai-sampai dari manapun lah, mulai instansi pemerintah sampai swasta. Bilang gitu, nggak usah gini. Kayak apa, nggak usah gini. Enggak, saya bilang. Karena dampaknya itu sudah sangat besar gitu. Iya. Jalan di mana-mana rusak, ekonomi terganggu, sampai habis lebaran baru selesai kan, 1 tahun lebih kan. Nah, itulah yang membuat kami akhirnya melakukan hal tersebut. Bukan karena kami disuruh oleh pihak ABC, tidak. Tapi karena memang keresahan hati kami gitu. Meskipun teman-teman yang sekarang sudah ada yang bergabung di partai dan segala macam, itu makanya saya bilang tadi, idealisme akan bertempur dengan yang namanya kebutuhan secara batinnya dan fisik. Gitu. Oh, berarti menjadi idealis tidak mesti harus mengorbankan segala sesuatu, apalagi menyangkut kebutuhan sendiri. Iya. Yang mana kalau misalkan kita idealis, silahkan idealis, tetapi jangan sampai menghancurkan sifat-sifat kebutuhan kita. Betul. Luar biasa. Dan juga sangat menarik tadi, khususnya membahas mengenai orasi, demo, dan lain sebagainya. Dan memang kalau kita lihat di masyarakat atau mungkin di beberapa daerah, itu kadang masih ada yang mengambil pilihan lain hanya dengan demo saja. Nah, padahal ada masih beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan. Nah, kalau misalkan itu diterapkan dalam suatu dalam suatu daerah, apakah ada semacam korelasi antara harus melakukan ini di tempat ini saja atau memang itu bisa disamaratakan? Oke, berkaitan dengan orasi atau bagaimana kita memperjuangkan hak yang menurut kita adalah benar. Kuncinya kembali yang saya bilang di awal tadi, kita harus memahami regulasi. Contoh, kalau kita berbicara jalan, undang-undang LLAJ. Kita berbicara peraturan daerah, ya berbicaranya adalah Perda tentang kawasan tanpa rokok misalkan, atau misalkan tentang bagaimana sih peraturannya, perpunya atau peraturan presidennya, perpresnya atau permennya, peraturan menteri tentang regulasi itu gitu loh. Kita bandingkan dengan realita yang terjadi. Setelah dibandingkan dengan realita yang terjadi, ternyata tidak seperti yang seharusnya diaturan. Lakukan yang namanya kajian. Kajian itu tidak sekali selesai kajian, tidak. Telaah, review, lihat. Kalau udah dapat poinnya di mana, buatlah yang namanya, kalau orang sekarang bilang namanya adalah pendapat atau apa gitu, dituangkan dalam naskah. Dituangkan dalam naskah yang ditandatangani oleh semua unsur yang terlibat dia kegiatan tersebut. Setelah itu diajukan ke pihak terkait. Kemana? Kita kan punya dewan. Ajukan ke anggota dewan DPR. DPR akan melakukan RDPU namanya, rapat dengar pendapat umum. Memanggil pihak-pihak yang terkait, mengklarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Contoh misalkan kaitannya dengan tingkat kemiskinan apa segala macam, panggil dinas sosial. Kemudian kaitannya misalkan dengan harga bahan pokok terlalu tinggi, panggil dinas perdagangan sebagai fungsi pengawasan, panggil dinas pertanian. Nah,
Di dalam situ kita diundang, pasti diundang. Nah ketika kita diundang, kita tanyakan kepada yang berhak. Pak, ini bagaimana konsepnya, kok seperti ini, kok ini dan ini. Sehingga terjawab gitu. Nah, dan kita tahu kendala mereka sama-sama ini apa. Nah, kemudian jika memang buntu juga, ya sudah, kita punya sosmed. Iya. Kita lakukan cara kita. Tapi cara kita dalam tanda kutip. Iya. Cara kita yang baik untuk mengimprove apa yang sebenarnya salah. Iya. Gitu loh. Kita lakukan di sosmed, kita ajak masyarakat. Contoh yang lagi viral saat ini adalah Pandawara Group, yang mereka melakukan bersih-bersih apa segala macam. Iya. Mereka tidak melakukan aksi demo ke Dinas Lingkungan Hidup, ke DPR, tidak. Tapi mereka beraksi 5 orang membersihkan ini. Terjun langsung. Kemudian tiba-tiba dari instansi-instansi juga ikutan, akhirnya tergerak hatinya. Itu misalkan koordinasi dengan melakukan penelitian misalkan. Kan mahasiswa berbicaranya akademis dong. Iya. Lakukan penelitian berkaitan dengan bagaimana sih meningkatkan harga dengan barang yang ada. Nah, dilakukan telaah kajian teorinya, dipelajari itu segala macam, dari strategi pemasarannya bagaimana. Udah. Habis seorang IT misalkan, karena di kami kampus IT kan, Iya. buatlah sebuah sistem yang mampu mendukung itu. Akhirnya apa? Permasalahan terselesaikan tanpa ada harus demo. Ya kan? Benar Karena zaman sekarang kita tidak berbicara otot, tapi kita mau berbicara otak gitu. Iya. Oh, luar biasa Itu. tadi. Berarti sekarang ini tidak mesti apapun itu harus mengambil pilihan untuk demo ya Pak? Iya. Karena masih banyak berbagai macam tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk melihat hal yang lebih alternatif itu lebih bagus. Betul. Wow, jadi kita sudah tahu dan mungkin sudah bisa dijadikan referensi ini. Nah, mungkin beralih dari masalah tadi, saya ingin coba menarik ke hal pendidikan atau education. Sekarang ini bisa dilihat pendidikan di Indonesia ini banyak serangan sana sini. Yang mungkin sebagai seorang dosen dan sekaligus menjadi seorang kita pasti melihat kondisi-kondisi tersebut. Nah, dari Bapak sendiri melihat hal tersebut, sebenarnya di pendidikan kita ini apa yang mungkin kurang dan apa yang bisa kita lakukan? Saya jawab ya. Iya. Jadi pendidikan yang kita saat ini sebenarnya dari segi teknologi kita sudah punya. Iya. Itu yang pertama. Habis itu support dari pemerintah dari hal sarana dan prasarana di beberapa daerah, meskipun dalam tanda kutip di beberapa daerah sudah maksimal. Yang harus diperhatikan adalah terkait bagaimana sih kita berbicara tentang kurikulum pendidikan kita. Saya pernah lihat di negara luar sana, tadi malam atau tadi pagi saya lihat lewat di TikTok dan di Twitter saya. Konsep pendidikan di luar negeri itu kelas dari mulai PAUD sampai dengan kelas 4 SD itu 3 SD lah bermain. Bermain, hanya bermain saja. Jadi kita mengenalkan pendidikan dengan cara permainan. Contoh misalkan bagaimana memadu-madankan gambar. Contoh misalkan mereka kita kasih kertas dan pulpen, silahkan berkreasi, jangan kita paksa. Siswa itu gambarnya seperti ini, silahkan contoh seperti ini ya. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa berkreasi dengan maksimal. Intervensi gitu Pak. Iya, intervensi. Oh, kalau aku kayak ini berarti ya harus menuruti seperti itu. Tapi sebenarnya kita berikan kebebasan mereka untuk mengeksploitasi apa yang ada pada diri mereka. Di luar negeri, anak TK, SD itu tidak pernah diberikan PR. Mengapa demikian? Karena di rumah ya is home time. Waktu mereka dengan keluarga, observasi mereka dengan keluarga. Kalau di sekolah, ya di sekolah bagaimana mereka mengeksplor diri mereka dengan guru. Kalau di kita kan beda. Kalau di kita ya ada PR kerjakan ini. Udah guru akhirnya sampai ke rumah dia terpikir, sampai-sampai orang tuanya guru juga nih. Nah, anakku nggak ngerti kok yang ini, gimana ya caranya ini. Akhirnya apa? Orang tuanya yang kerja. Karena di Indonesia adalah rule is obligation. Aturan adalah kewajiban. Siap. Bukan aturan
itu sebagai dasar untuk melakukan sesuatu yang lebih fleksibel. Kewajiban dengan fleksibilitas beda. Kalau kita berbicara kewajiban 1 sama 1 sama dengan 2, sudah selesai. Tapi kalau kita berbicara fleksibilitas, aturan itu hanya sebagai acuan. Contoh misalkan, saya kasih kamu pulpen, kertas, pensil warna, pensil, silahkan lakukan apapun yang kamu mau. Aturannya adalah itu. Siap. Iya, tapi outputnya kita jangan membahas output di mereka. Tapi prosesnya Pak. Iya, karena siswa sekolah tidak berbicara output, mohon maaf. Yang berbicara output adalah siapa? Teman-teman di perguruan tinggi. Iya, teman-teman di perguruan tinggi penggunaannya apa? Nalar, mindset. Bukan membentuk sebenarnya dari perguruan tinggi itu. Jadi kalau ada membentuk generasi yang bukan, itu bukan urusan perguruan tinggi. Tapi menghasilkan ya? Bukan juga. Mengembangkan. Karena membentuk itu sudah di bangku sekolah. Kita sudah bisa gitu Pak. Iya. Bayangkan perguruan tinggi mengajarkan kembali, misalkan dia adalah matematika misalkan. Kayak di IT ada namanya matematika diskrit, numerik dan segala macam. Diajarkan lagi algoritma algoritma, diajarkan lagi 1 sampai 0 apa segala macam. Di SD kita sudah diajari algoritma loh. Di SMA sudah diajari logaritma namanya. Soal cerita itu melatih nalar. Sudah ada di SD. Tapi ketika kembali ke bangku kuliah, akhirnya ya diajari lagi. Ada matrikulasi, namanya matrikulasi itu menyesuaikan antara mahasiswa yang non jurusan yang dia tempuh ini untuk masuk ke jurusan itu. Akhirnya apa? Keterhambatan lagi gitu. Karena apa? Pembentukan itu tidak sepenuhnya dibentuk. Yang harusnya mengembangkan malah jadi membentuk. Gitu. Sehingga yang seharusnya di jenjang kemahasiswaan itu dia harusnya mengembangkan saja Pak. Betul. Tapi tertahan karena berpikir bahwa harus membentuk. Iya, padahal sudah belajar dari nol lagi. Padahal sudah di bawahnya mulai. Iya, padahal dia sudah diajarkan dengan hal-hal tersebut gitu. Menarik sekali karena memang problematika pendidikan di Indonesia khususnya memang selalu menjadi bahan yang cukup menarik untuk dibahas. Nah, kalau misalkan nih seorang pemuda atau misalkan siapapun itu dia ingin belajar ke perguruan tinggi misalkan, tetapi dia terbatas misalkan entah karena finansial atau misalkan karena dirinya memang tidak bisa karena keterbelakangan apa. Nah, kira-kira apakah misalkan dia ingin belajar sesuatu atau ingin memiliki pola pikir yang bisa dibilang seperti mempunyai hal yang bagus, logika yang baik, kira-kira apa alternatif yang mungkin bisa mereka lakukan? Misalkan lulus SMA atau misalkan tidak lagi sekolah, karena kadang kalau ada pernah melihat bahwa dari 100% di Indonesia penduduk itu hanya sekitar 20%-an yang berkesempatan untuk kuliah. Kira-kira bagaimana alternatif yang mungkin bisa diberikan tips untuk kawan-kawan yang belum berkesempatan? Oke, terima kasih. Jadi saya kemarin beberapa waktu lalu melakukan riset di Balangan sih khususnya terkait minat melanjutkan ke perguruan tinggi masyarakat Balangan. Dari hasil riset tersebut ada sekitar 30 orang beberapa yang ngisi. Hanya beberapa orang yang ingin melanjutkan kuliah. Alasannya apa? Alasannya adalah ekonomi. Habis itu yang paling utama itu. Habis itu ingin membantu orang tua, pasti ekonomi juga muaranya. Habis itu juga pekerjaan yang terlalu sibuk. Nah, bagaimana sih caranya? Kita punya gadget kan sekarang? Iya. Ilmu itu luas. Ilmu itu laksana samudra yang tak bertepi. Ya, kita punya uang untuk beli buku, belilah buku untuk membaca. Kita punya uang beli kuota untuk belajar. Contoh misalkan belajar tuh harus nonton YouTube dari jam 1 sampai jam 5 sore, enggak. Siap. Udah kita lihat mana kira video-video atau hal-hal yang something different dari hal yang kita lakukan sebelumnya. Langsung misalkan kita fokus. Jadi yang pertama kita lakukan kita mau jadi apa dulu? Iya. Tagline-nya kita mau jadi apa?
Tujuan diri. Iya. Nah, sekarang kalau sudah tahu kita mau jadi apa, cari yang kekurangan pada diri saya untuk mencapai itu apa. Oh, ternyata saya tidak bisa mengenyam pendidikan sarjana. Kursus banyak yang gratis. Otodidak banyak, bisa lihat di YouTube, Twitter, Instagram, segala macam. Orang bilang, susah cari kerja di Indonesia. Bukan susah, tapi andanya yang gengsi dengan pekerjaan. Wow. Iya. Ada kerjaan nih, tapi jadi tukang sapu di ini. Malas, lapah. Siapa tahu dari pekerjaan tukang sapu Anda bisa jadi bos. Siapa tahu dari pekerjaan tukang sapu Anda bergaul dengan engineer, Anda belajar tentang engineer dengan mereka. Dan langsung sumbernya, Pak. Iya, belajar. Dikasih buku, Anda baca atau segala macam. Iya, every opportunity itu adalah hal yang paling penting. Setiap kesempatan itu penting loh. Sepersekian detik aja melewatkan kesempatan, selesai. Karena kesempatan tidak pernah datang 2 kali, tapi penyesalan akan selalu datang berkali-kali. Oh, ini bagus kata-katanya nih. Iya. Ambil course. Iya, itu. Berarti ya memang kalau misalkan kita memang tidak bisa atau memang masih terhalang dalam hal ini, masih banyak alternatif yang bisa masih dilakukan. banyak. Dan salah satunya tadi dengan memfokuskan niat ya, Pak. Dan jangan gengsi untuk mengambil apapun itu. Selagi itu kesempatan. Oh, luar biasa. Dan satu lagi nih. Yes. Kalau misalkan kita terkendala dengan biaya pendidikan misalkan, kan sekarang beasiswa sudah tersebar di mana, banyak sekali. Bahkan ada program KIP kuliah dari pemerintah. Di kita juga ada ya, ada program KIP kuliah juga. Kemudian kita ada juga beasiswa, beasiswa dari pemerintah daerah, contoh ini ada 150-an yang dapat kita. Nah, kan tidak sulit, tinggal bagaimana manusianya. Mau mengambil Lapah kesempatan. aku kuliah, kalau bahasa belajar. Lapah capek kuliah. Senin sampai Jumat bekerja, Sabtu Minggu kuliah. Yang jadi masalah ini orangnya ya, Pak. Jadi orang kalau mikir, kalau kayak saya, dulu waktu sekarang pun saya seperti itu. Senin sampai Jumat itu kerja, bahkan kadang-kadang malam tuh kerja sampai jam 2, jam 3, apa segala macam. Apa yang saya kejar? Yang saya kejar adalah bagaimana saya menyatakan saya bisa untuk meraih apa yang saya inginkan. Zaman sekarang nggak ada lagi, orang tua aku punya harta 7 triliun. Sampai aku mati aman. Enggak. Zaman sekarang mindset, laki jago gawe gajinya 10 juta. Bos, gaji 10 juta itu Anda bagi 2 dengan istri Anda, sisa 5 juta. Anda punya anak bagi 3. Anda punya anak lagi bagi 4 loh. Gak mungkin bisa. Gaji 100 juta, punya anak 5, bagi 5, istri 1, bagi 6. Belum rumah, belum biaya sekolah, habis jangan. Jadi jangan pernah ada mindset kuno yang katakan ngapain kerja, suamimu udah kerja. Jangan. Di sini saya bukan menyatakan perempuan harus kerja, tapi idealnya sekarang adalah seperti itu. Agar bisa menyeimbangkan. Iya, kita nggak bisa lagi bicara, wah enak aja 10 juta cukup aja untuk bulan. Nggak mungkin akan cukup. Biaya listrik, biaya makan, apa segala macam. Apalagi sekarang ini kalau kita lihat perubahan zaman itu semakin cepat. Betul. Mulai dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 atau yang biasa disebut dengan banyak bonus demografi. Iya. Karena sekarang mau menaiki society. Udah 5.0 sekarang. Internet society sudah bukan IoT lagi, tapi internet society bagaimana internet adalah menjadi masyarakat. Kalau dulu kan IoT bagaimana kita memanfaatkan internet untuk melakukan segala macam hal. Tapi kalau sekarang, kalau kita berbicara internet as a society, internet akan menjadi masyarakat, di mana internet itu akan mengalahkan masyarakat secara konvensional. Berarti bukan lagi berdampingan gitu. Iya. Sudah. Ya, contoh zaman sekarang AI, artificial intelligence sudah jadi apa? Iya. Segala macam bisa menghilangkan pekerjaannya. Iya. Bahkan dalam 5 tahun ke depan berdasarkan penelitian, pekerjaan-pekerjaan seperti teller, customer service itu sudah nggak ada lagi. Itu akan digantikan dengan AI atau robot. Wah,
Dan bahkan kalau dilihat dari segi efektivitas dan efisiensi, robot lebih cepat dan lebih rapi. Sehingga kualitas daripada SDM tersebut bisa dengan mudah tertinggal, apalagi mereka malas. Melihat daripada perkembangan teknologi sekarang, apalagi internet yang sudah terintegrasi. Nah, apalagi sekarang dari ITS Mandiri itu fokusnya adalah teknologi. Nah, mungkin bisa diberikan semacam korelasi gambaran sekarang dengan dari output yang dihasilkan daripada mahasiswa ITS tersebut. Nah, kalau kita penyusunannya, kalau kita berbicara apa yang ada di sekarang dan yang kita lakukan, jadi di ITS itu dalam penyusunan kurikulum kita berdasarkan experience dari dunia industri dan kerja ya, seperti itu. Nah, di situ kita akan melihat bagaimana sih dunia kerja membutuhkan output dari kami ini. Misalkan kita butuh anak-anak IT yang bisa ini, yang diajarkan ini, materinya ini. Oh, ternyata belum ada di kurikulum kita perbaiki. Akhirnya menciptakan capaian prodi lulusan atau capaian lulusan yang relevan dengan apa yang dibutuhkan sekarang. Tanya itu insya Allah kami nanti hari Kamis akan ada kegiatan FGD, forum group discussion dengan perusahaan yang notabene-nya berada di Balang, agar bisa nanti menampung. Iya, jadi mematchkan kami ini sampai saat ini dari segi kurikulum seperti apa sih? Sudah sampai sejauh mana kurikulum yang kami buat gitu loh. Jadi teman-teman semua yang mungkin ini salah satu daripada perguruan tinggi yang memang bergerak di dalam teknologi, Pak. Betul. Yang mana bersesuaian juga dengan era kita sekarang, yang mana internet sudah luar biasa merambah kemana-mana. Yang mungkin bisa juga untuk dijadikan referensi sebagai tempat untuk belajar. Betul, luar biasa. Makanya kita juga saat ini lagi proses pembenahan, mulai dari infrastruktur, kemudian akses bantuan dan segala macam. Jadi kuncinya adalah bagaimana kami bisa memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat Balangan, khususnya Banua Anam serta seluruh Indonesia untuk mengakses pendidikan sebaik mungkin. Nah, bahkan sempat berbicara dengan pemangku kepentingan baik itu DPR dan segala macam yang bicaranya adalah kenapa cuma satu sih? Ya karena kami yang baru bisa gitu loh kan. Bisa bukan berarti kami paling bisa, tapi memang kami yang diberi rezeki untuk ada di sini. Dan tentunya itu yang akan kami maksimalkan dengan baik dalam hal itu. Luar biasa. Dan sepertinya ingin menarik sedikit terlebih dahulu mengenai perkembangan digitalisasi sekarang. Karena mungkin Bapak sendiri juga melihat bagaimana panas dinginnya di media sosial tersebut. Yang mana banyak pemuda atau bahkan remaja atau mungkin bahkan orang-orang terdidik yang menggunakan media tersebut sebagai sebagai media yang malah membuat keributan, yang mungkin biasa disebut dengan hoax atau hate speech yang mengujar kebencian dan lain sebagainya. Nah, dari Bapak sendiri nih, kira-kira kami misalkan sebagai seorang pemuda, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, atau orang-orang yang memang terlibat langsung dengan yang namanya internet dan media sosial tersebut, apa yang mungkin bagusnya kami lakukan dan tidak kami lakukan agar tidak menimbulkan kegaduhan di media sosial? Karena sekarang ini kalau misalkan viral sedikit, kirim share langsung bisa orang melihat dimanapun. Mungkin bisa diberikan tips. Sampai gini, kita contoh berkaca dari kasusnya Aldi Taher ya. Iya. Zaman sekarang kalau nggak viral nggak akan dapat cuan. Iya. Kalau nggak viral nggak akan dapat expose, bahasanya itu expose ya dari luar. Nah, bagaimana sih peran kita sebagai orang yang terdidik, sebagai masyarakat dalam dalam mengatasi hal tersebut agar kita tidak menjadi orang yang malah menyebarkan hoax dan kawan-kawannya. Kuncinya adalah kita harus bisa menjadi orang yang tidak memandang suatu hal hanya dari sudut pandang kita saja. Dan juga kita harus bisa melihat orang juga tidak memandang sesuatu hal dari sudut pandang mereka saja.
kunci yang paling penting adalah kita jangan menjadi kita dikala orang lain dikala semua orang berpikir hal yang sama. Tapi bagaimana kita memasukkan diri kita ke dalam mereka. Jika memang hal tersebut dikira rasanya tidak benar, manfaatkan apa yang kita miliki. Dari segi keilmuan kita, dari segi hal yang benar yang harusnya dilakukan gitu. Bukan malah ikut-ikutan menjadi kompor apa segala macam, bukan. Karena orang yang orang yang memiliki pendidikan, orang yang berkependidikan itu tentunya mindsetnya itu one step ahead dengan orang yang tidak berkependidikan. Tapi kalau orang berkependidikan melakukan hal yang sama, ada something yang ingin dia lakukan. Contohnya misalkan dia ingin mencari expose, oh aku ingin dikenal sebagai ini, atau dia ingin mengalihkan isu yang berkaitan dengan apa yang dia geluti sekarang. Gitu. Jadi jangan mudah terpancing, tapi bagaimana caranya kita menetralisir hal tersebut. Berkata memang mudah ya, tapi hal tersebut mau tidak mau harus dilakukan. Contohnya dari diri kita sendiri dulu. Jangan memberikan diri kita seluas-luasnya apa-apa posting sosmed. Hal yang tidak benar diposting, apa segala macam kericuhan, jangan. Kalau yakin benar adanya silahkan diposting. Kalau sekiranya itu memicu kericuhan, mending tidak usah. Oke, siap. Luar biasa, tadi kita sudah banyak sekali mendengarkan berbagai macam pengetahuan, referensi, dan pengalaman yang tentunya itu juga memiliki dampak daripada kawan-kawan kita sekarang, yang mana beberapa poin itu bisa digunakan dan diimplementasikan untuk kawan-kawan dan saya pribadi sendiri pun, karena di sini saya juga masih belajar. Ya, dan sebenarnya masih sangat ingin sekali membahas berbagai macam hal tadi, tapi karena keterbatasan waktu kita juga, sehingga mungkin bisa kita selambung mungkin di part 2, 3 dan terusnya. Mungkin ada satu hal yang menjadi pesan saya kepada teman-teman adalah jangan menyatakan diri kita adalah orang yang paling bisa atau orang yang paling tidak bisa. Karena langkah demi langkah hidup kita itu yang menentukan apakah kita bisa atau tidak bisa. Luar biasa. Jadi tadi ditutup dengan kata yang mungkin teman-teman merasa punya sendiri. Oke, mungkin ada harapan sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, yang mana mungkin harapan khususnya untuk para pemuda, para mahasiswa ataupun mereka-mereka sekarang yang di Indonesia ini. Oke, ada 2 harapan. Yang pertama adalah jangan selalu berada di comfort zone atau zona nyaman. Karena zona nyaman itu saat ini kita nyaman, kedepannya kita tidak akan pernah nyaman lagi dengan zona tersebut. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah berpikir orang yang tidak bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan adalah orang yang paling rendah dari kita. Tapi yang harus bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya kita mengasah skill kita. Sebagai mahasiswa harus bisa mengasah skill terus menerus. Misalkan Mas Lawi dia mahirnya di manajemen dan apa segala macam misalkan. Sekarang mungkin dia mahirnya di hal tersebut, Anda mahir di hal tersebut. Tapi tidak tertutup kemungkinan Anda juga akan belajar berkaitan dengan IT ke depannya. Makanya yang pertama jangan berada di zona nyaman, harapan saya adalah itu. Yang kedua, harapan saya adalah jangan pernah merasa kalau saya sudah cukup untuk belajar. Oke, luar biasa. Iya, karena belajar itu tidak ada istilah pintu keluar. Selalu ada pintu masuk untuk belajar. Saya pernah punya teman di kelas di S2 saya itu umurnya sekitar hampir 50 tahun. Bayangkan, beliau mau belajar. Karena itu apa? Tidak pernah ada pintu tertutup untuk belajar. Karena pintu untuk belajar selalu terbuka bahkan sampai kita. Oke, luar biasa. Jadi 2 poin tadi. Jangan terjebak pada zona nyaman dan jangan merasa cukup. Artinya teruslah belajar dan belajar. Dan tidak ada yang tetap juga. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya dan semoga kita bisa bertemu kembali. Oke teman-teman semua yang sekarang menyaksikan video ini, itu dari kami. Salam hirap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.